Terima kasih Pak, gitu kan. Tapi ambil topi kasih tetangga, karena ini adalah ikhlas, pemberian dari Allah. Iyalah. Dapat laptop, dapat topi. Iya, memang begitu Pak. Iya. Tos. Terima kasih Ibu Ketua, Pak Kapolri, terima kasih. Itulah masyarakat kita. Kita harus terima perbedaan, apapun kondisinya. Kita kewajiban membina mereka. Kita membina, mendidik saudara kita. Pak Irwasum, itu bantuan Bapak. Jadi karena Bapak mengatakan nanti Kapolri Kapolres bertanggung jawab. Enggak. Pak Kapolresnya mana? Sudah diganti Pak. Bapak enggak ada tanggung jawab lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan sambutan siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya bersama akan kita dengarkan sambutan Ketua Komisi 4 DPR RI. Kepada yang terhormat Ibu Siti Hediati Soeharto SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolri, yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Pak Wamen beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta jajarannya, dan yang saya hormati Kepala Badan Pangan Nasional, yang saya sayangi anggota Komisi 4 Ibu Alin dan Pak Rajif, yang saya hormati Pak Gubernur, Bapak Pangdam atau yang mewakili, dan Pak Kapolda Jateng, Pak Bupati, yang saya hormati. Yang saya hormati para pejabat pusat maupun daerah, baik sipil maupun militer, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan secara virtual. Yang saya hormati masyarakat perjagungan Indonesia, terutama para petani jagung yang saya banggakan. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas perkenannya siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penanaman jagung serentak kuartal 3 dan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri yang telah mengundang kami dari Komisi 4 untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu sekalian, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan setelah pelantikan mencanangkan bahwa Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan tidak boleh tergantung lagi pada sumber makanan dari luar. Target swasembada pangan tidak akan tercapai dengan cepat apabila hanya Kementerian Pertanian yang bekerja. Untuk itu perlu adanya gotong royong dan kolaborasi seluruh anak bangsa, salah satunya adalah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inisiatif Kapolri dan jajarannya dalam meningkatkan kedaulatan pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan adalah sesuatu yang sangat membanggakan yang harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Polri telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mendukung produksi jagung nasional melalui keterlibatan pada seluruh tahapan, mulai dari pencarian lahan, pendistribusian bibit unggul dan pupuk,
proses penanaman, pemberian bantuan alsintan, sampai pada jaminan penyerapan pasca panen. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Polri dalam mendukung ketahanan pangan, Polri juga telah melakukan rekrutmen bintara kompetensi khusus, mengembangkan aplikasi gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan, mengembangkan inovasi bibit unggul, membangun 18 gudang pangan Polri, bahkan mengasistensi dan memfasilitasi ekspor jagung ke beberapa negara. Tidak hanya itu, setelah sukses menghasilkan lebih dari 2 juta ton jagung pada panen kuartal 1 dan 2 tahun 2025, hari ini Polri kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan melalui penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025 dan penanaman jagung pada lahan perhutanan sosial. Tentunya dengan apa yang telah dilakukan Polri, saya optimis bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia dapat segera terwujud. Kami berharap apa yang telah dilakukan Kapolri dan jajarannya menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam mendukung kedaulatan pangan. Bapak Ibu sekalian, tantangan ke depan untuk mencapai swasembada pangan akan semakin berat. Salah satu kendalanya adalah berkurangnya lahan pertanian dan air serta perubahan iklim. Namun saat ini permasalahan kekurangan lahan pertanian dapat diatasi dengan program perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan. Program perhutanan sosial dengan sistem agroforestry akan menjaga tutupan lahan hutan dengan tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTS atau multipurpose tree species, sekaligus memproduksi hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa waktu lalu pada acara kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Sumatera Barat, Menteri Kehutanan menyampaikan telah terbit persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektar dengan 15.000 kelompok usaha perhutanan sosial. Dari luas tersebut perlu dikaji berapa hektar yang memiliki potensi ketahanan pangan dengan agroforestry dan jenis-jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup sambutan, saya selaku pribadi dan Ketua Komisi 4 DPR RI kembali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolri dan seluruh jajarannya, dan khusus kepada Kapolda Jawa Tengah. Kami juga menyampaikan terima kasih karena telah menyelenggarakan acara penanaman jagung di lahan perhutanan sosial ini. Acara hari ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Polri di lahan perhutanan sosial yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, serta para pihak yang terlibat dalam produksi jagung dari hulu ke hilir, bahkan dihadiri juga oleh ada direktur-direktur bank BUMN, sehingga di masa depan para petani jagung jadi tidak lagi khawatir atas penyerapan hasil panen, tidak khawatir akan fluktuasi harga jagung, bahkan pembiayaan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial. Kami berharap apa yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya dapat direplikasi di polda-polda lain di seluruh Indonesia yang memiliki potensi lahan perhutanan sosial dengan sistem agroforestry. Sebagai penutup, semoga apa yang kita kerjakan hari ini berhasil mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan salah satu asta citra dari Presiden Prabowo Subianto. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar senantiasa membimbing dan meridhoi langkah kita dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan telah disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI. Begitu kami aturkan terima kasih.
Baik hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang luar biasa siang hari ini kita juga akan menyaksikan prosesi penyerahan salinan SK Perhutanan Sosial secara simbolis yang akan dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada kelompok tani. Untuk itu para perwakilan kelompok tani kami persilahkan untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kapolri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Ketua Komisi 4 DPR untuk dapat menyerahkan bantuan dan salinan SK Perhutanan Sosial secara simbolis. Yang pertama diserahkan oleh Bapak Kapolri berupa bantuan benih jagung dan alsintan. Selanjutnya Menteri Kehutanan berkenan menyerahkan salinan SK Perhutanan Sosial. Selanjutnya Menteri Pertanian berkenan untuk menyerahkan bantuan pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Dan terakhir, Ibu Ketua Komisi 4 berkenan menyerahkan bantuan bibit tanaman. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Dan berkenan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan dilaksanakan 3 sesi. Sesi pertama adalah sikap ngapurancap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya berkenan salam presisi. Ya, tangan kanan berada di dada sebelah kiri. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan berkenan salam astacita. Tangan mengepal di depan tangan kanan. Siap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk para penerima bantuan. Kami mohon kembali ke tempat dan mohon izin Ibu, Bapak Kapolri dan juga Bapak Menteri untuk bergeser ke sebelah sisi kiri ke tempat kentongan, karena selanjutnya akan kita saksikan bersama-sama prosesi pembukaan penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 dengan memukul kentong oleh Bapak Kapolri. Iya, berkenan untuk memukul sebanyak 10 kali Bapak Kapolri. Kenapa 10 kali Mbak Asi? Iya, karena 10 kali itu menandakan situasi aman terkendali. Mohon izin Jenderal, boleh kita pandu? Iya, berkenan 10 Dengan kali. Jenderal. mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung dari 3, 2, 1. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa. Dengan demikian penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 telah resmi dibuka. Dan tentunya kita doakan semoga dengan program ini tentunya swasembada pangan 2025 akan segera terwujud. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Baik, sudah kita saksikan pembukaan, tentunya nanti kita juga akan menyaksikan secara langsung untuk penanaman ya. Betul sekali. Jagung serentak. Ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini di layar nanti telah tersambung dengan seluruh Polda jajaran dan kita akan berdialog interaktif. Mohon izin untuk yang pertama, ini adalah wilayah-wilayah yang terluas secara nasional. Polda Aceh. Polda Aceh. Ya, berkenan Bapak Kapolri untuk menyapa Polda Aceh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kapolda, mumpung di sini ada Ibu Ketua Komisi 4, ada Pak Mentan dan ada Pak Menteri Kehutanan serta Ketua Umum HKTI merangkap Pak Mentan.
Mungkin bisa dilaporkan terkait dengan kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan di jajaran Polda Aceh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolri, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Kehutanan, dan Kepala Bappenas. Izin melaporkan kami dari Polda Aceh, kami bersama-sama dengan yang mewakili dari Gubernur Aceh, Pak Panglima Kodam Iskandar Muda, diwakili oleh Aster Kodam Iskandar Muda, yang mewakili Pak Kajati, kemudian para pejabat utama Polda Aceh, bersama dengan Forpimda Kabupaten Aceh Besar, ada Kepala BPS juga, dan Kepala Bappenas. Kami saat ini berada di non-lahan perhutanan sosial Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, di wilayah Polda Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pada kegiatan ini kami melaksanakan tanam serentak dan kami mendapatkan dukungan dari kelompok tani Palapa KM 66 yang merupakan salah satu dari 54 kelompok tani yang terlibat secara langsung. Kami menggunakan benih jagung jenis Maxi yang merupakan benih unggulan dari dukungan Dinas Pertanian Aceh Besar. Benih ini terbukti adaptif terhadap kondisi cuaca dan mampu memberikan hasil optimal dengan tingkat pertumbuhan yang seragam. Berdasarkan hasil verifikasi Bapak Kapolri, kami laporkan bahwa memang lahan hutan perhutanan sosial di Aceh ini ada 160.620 hektar. Namun setelah kita lakukan klarifikasi bersama-sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan, lahan yang tersedia ready untuk tanam hanya 202 hektar. Karena terkait dengan lahan yang tidak bisa digarap karena masuk dari kawasan hutan konservasi gajah, kemudian hutan lindung, dan juga terlalu jauh dari kawasan pemukiman warga serta kondisi geografis yang sangat sulit untuk dicapai. Sehingga lahan siap tanam yang hasil klarifikasi hanya seluas 141,7 hektar. Dan yang bisa ditanami saat ini adalah lahan perhutanan sosial 1 hektar, kemudian non-lahan perhutanan sosial 107 hektar. Penanaman dirancang akan di 56 titik lahan menyebar di wilayah Polresta jajaran dengan target hasil panen sekitar 600 ton. Ada beberapa catatan permasalahan di wilayah Aceh, karena berdasarkan MOU Helsinki tahun 2005, butir 325, bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan lahan reintegrasi bagi masyarakat terdampak konflik dan juga terhadap para kombatan dan narapidana dan tahanan politik. Ini berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2006, pasal 206. Sehingga saat ini kebijakan pemerintah berupaya mengintegrasikan mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka melalui pembagian lahan dan masih menghadapi banyak tantangan. Hingga tahun 2023, dari target 8.000 hektar, baru ada sekitar 4.000 penerima mantan kombatan dan baru terrealisasi 5.934 hektar untuk 3.590 orang, sehingga masih ada kekurangan 2.066 hektar yang belum dibagikan. Dan kami masih berupaya mendapatkan angka yang pas karena dari data BRA sampai sekarang belum ada kejelasan. Jadi banyak lahan yang diusulkan masih kawasan hutan produksi, membutuhkan pelepasan dari KLHK, serta ada ketimpangan pendistribusian dan ketidaktepatan sasaran. Faktor-faktor di atas tentunya berdampak pada terbatasnya opsi penggunaan lahan untuk pertanian masif, termasuk program penanaman seperti yang kita laksanakan saat ini. Untuk mendukung penanaman, kami sudah mengerahkan berbagai alat sintan, seperti 6 unit traktor roda 4, 23 unit hand traktor, 115 considers, 46 unit pompa air, serta 56 unit pengukur tanah, serta 46 unit sprayer. Selain itu kami juga mendorong kerjasama lanjutan dengan kementerian dan lintas instansi untuk mengatasi kekurangan lahan melalui koordinasi strategis dengan KLHK, ATR, BPN, dan Pemda. Saat ini ada sekitar 22.000 lahan yang dimintakan untuk mantan kombatan tersebut dan sampai sekarang belum ada keputusan dari kementerian. Kami mohon dukungan dan petunjuk Bapak Kapolri serta instansi terkait
untuk mengatasi masalah struktural ketersediaan lahan agar agenda pembangunan berkelanjutan di Aceh dapat tercapai secara adil dan inklusif. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolda laporannya. Yang pertama untuk sarana Alsintan yang sudah disiapkan, terima kasih, dan mungkin nanti kalau masih kurang bisa dilaporkan, mumpung juga ada Pak Mentan, atau nanti secara teknis dikoordinasikan dengan Pak Irwasem dan Pak ASSDM. Untuk masalah kebutuhan lahan yang kaitannya dengan perhutanan sosial, di sini ada Pak Menteri Kehutanan, mungkin bisa langsung dijawab. Namun prinsipnya terhadap harapan dari masyarakat Aceh, terutama Kapoktan, kita akan segera mencarikan solusi. Mungkin Pak Menteri Kehutanan bisa membantu menjawab, silakan. Pada prinsipnya saya jelaskan kepada Pak Kapolda dan jajaran, kami terbuka untuk kerjasama. Namun soal kesesuaian lahan tentu sangat kontekstual ya, tergantung lokasi tadi. Nanti mungkin tidak hanya dengan Kapolda Aceh, Pak Kapolri izin, mungkin setelah ini kita akan rapat Zoom meeting kalau boleh diizinkan dengan seluruh kepala balai kami dan juga dengan PLT Dirjen ya, untuk kemudian kita bincang lebih detail lagi sehingga instruksi ke bawahnya seragam untuk mensukseskan swasembada jagung ini. Begitu Pak Kapolri, terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Baik, saya kira terima kasih Pak Kapolda, sudah ada jawaban. Nanti setelah ini ditindaklanjuti dengan Zoom meeting dan hal-hal yang lebih teknis. Salam untuk seluruh anggota, salam untuk seluruh Kapoktan, termasuk juga seluruh stakeholder terkait yang ikut bergabung untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan, khususnya di bidang ketahanan jagung. Terima kasih, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presi. Baik, terima kasih Polda Aceh. Selanjutnya kita akan beralih ke Polda Sulawesi Tengah. Bisa sudah bergabung bersama kita? Oke, dan selanjutnya mohon izin untuk berkenan menyapa Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Bu Titi, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Kapolda dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembukaan lahan untuk penanaman jagung di kuartal ketiga ini? Semuanya berjalan lancar, aman. Kalau kurang alat, ada Pak Menteri di sini dan kami dari Komisi 4 juga bisa menyetujui. Kalau urusan swasembada selama barangnya ada, kita akan setujui. Monggo Pak. Alhamdulillah Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi, mohon izin. Yang kami hormati, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hedianti Suharto SE, yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI, yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri, para pejabat teknis kementerian terkait, para Forkopimda se-Indonesia, para tokoh masyarakat, para Babin Kamtipmas, Babinsa, serta masyarakat kelompok tani, Bapak Ibu hadirin yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Ibu, saat ini kami berada di Desa Lambara, Kecamatan Tanam Bulava, Kabupaten Sigi. Dan kami bersama dengan Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda Kabupaten Sigi, termasuk di sini pun ikut hadir bersama kami Rektor Universitas Tadulako, mitra kerja kami.
kami mohon izin melaporkan bahwa untuk mensukseskan program ketahanan pangan Polri melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial, Polda Sulteng telah melakukan terobosan dengan memberlakukan program satu desa minimal 1 hektar lahan. Dan saat ini kami akan melaksanakan penanaman jagung secara serentak di areal seluas 1.162,8 hektar yang terdiri dari lahan perhutanan sosial seluas 71 hektar dan lahan lainnya seluas 1.091,8 hektar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dilaporkan juga kepada Ibu dan Bapak Ibu sekalian bahwa guna mendukung pelaksanaan program penanaman jagung serentak pada kuartal 3 tahun 2025 ini, kami melibatkan polisi penggerak sebanyak 1.091 personil dan juga 169 kelompok tani dengan jumlah petani sebanyak 426.835 petani. Adapun bibit yang kami gunakan adalah varietas bibit unggul lokal dengan jenis Jakarin dan Lamuru yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi kering yang sesuai dengan karakteristik cuaca dan medan di wilayah Sulteng. Pada hari ini juga kami laporkan kepada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta Bapak Ibu sekalian bahwa kami sudah menyiapkan Alsintan sebanyak 69 unit yang terdiri dari 51 unit hand traktor dan 4 unit traktor, 4 unit alat pemipil jagung, serta 10 unit alat penanaman benih pengadaan. Alsintan dimaksud merupakan hasil swadaya dari Polda Sulteng dan jajaran bekerja sama dengan mitra Polri seraya menunggu bantuan dari Kementerian Pertanian RI. Dengan menggunakan varietas bibit unggul lokal dan didukung adanya Alsintan ini, kami berharap dapat merealisasikan harapan untuk menghasilkan minimal 4 ton setiap hektarnya, sehingga dengan penanaman di areal seluas 1.162,8 hektar tersebut, kami dapat menghasilkan 4.648,32 ton jagung pada saat panen raya di 3 bulan ke depan, dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap hasil panen di tingkat nasional. Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami laporkan. Polda Sulteng bekerja sama dengan stakeholder terkait berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mensukseskan program Astacita Presiden RI, khususnya program ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional tahun 2025. Kami senantiasa mohon petunjuk dan arahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Pak Kapolda, mewakili Ibu Ketua Komisi 4, saya ucapkan terima kasih atas terobosan kreatifnya, baik dalam hal mencari fasilitas lahan yang bisa ditanami, maupun juga bagaimana berkreatif dalam hal mempersiapkan alat-alat untuk Alsintan yang tentunya kita harapkan ini bisa membuat gairah
teman-teman petani, jagung khususnya, terus termotivasi untuk bisa menanam dengan lebih maksimal, lebih baik lagi dalam rangka mencapai target swasembada pangan yang kita harapkan. Kebetulan Pak Menteri Pertanian ada di samping saya, beliau sudah mendengar, nanti kita akan hitung-hitungan. Ya, terima kasih Bapak Apa Kapolri. perlu Pak Mentan menyampaikan langsung atau cukup saya wakili? Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak Mentan, sudah cukup diwakili, nanti secara teknis akan kita rapatkan. Salam untuk seluruh Forkominda, stakeholder terkait yang ada, terus bersemangat untuk menciptakan ketahanan pangan dan lumbung dunia yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kapolri. Sehat selalu Bapak Kapolri. Mohon izin. Ya, selanjutnya kita terhubung dengan Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur. Selamat sore Bapak Kapolda. Selanjutnya berkenan Menteri Pertanian untuk menyapa Kapolda Jawa Timur. Terima kasih Pak Kapolda beserta seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Silakan. Terima kasih bantuannya selama ini. Kami tahu Jawa Timur adalah penghasil jagung dan beras nomor 1 seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga. Mungkin ada masukan, silahkan Pak Kapolda. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri dan yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Menteri Pertanian RI dan Bapak Menteri Kehutanan RI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan sore ini, kami dari Polda Jatim melaporkan kegiatan hari ini penanam jagung yang secara serentak yang difokuskan di lahan perhutanan sosial. Yang saat ini kami bersama Forkominda, baik tingkat 1, tingkat 2, atau mewakili dan dinas terkait di Jawa Timur, berada di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, yaitu di Nganjuk, tepatnya di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Tentunya giat ini merupakan kolaborasi antara Polri dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, stakeholder yang lain, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini tentunya mempunyai suatu landasan, yaitu Kepmenhut RI nomor 149 tahun 2025, tentang penetapan kawasan perhutanan sosial, di mana dengan pengelolaan khusus pada sebagian hutan negara di kawasan hutan produksi, hutan lindung di Pulau Jawa. Dengan dasar hukum tersebut, kami pastikan bahwa pemanfaatan lahan tersebut memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan berada di zona pemanfaatan yang sah. Metode tanam yang digunakan adalah sistem tumpang sari di lahan perhutanan sosial, di mana jagung ditanam berdampingan dengan tanaman yang sebelumnya sudah ada di sini. Yaitu tanaman yang ada adalah pepaya dan ketela yang sudah menunjukkan lokasi lahan yang subur. Dan ini tentunya bukan merupakan deforestasi karena tidak ada penebangan pohon dan perubahan fungsi hutan. Kita kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan yang ada. Dan dengan pola ini kami ingin menciptakan suatu ekosistem pertanian yang beragam, menjaga kesuburan tanah, sekaligus mempertahankan tutupan hijau kawasan hutan. Kemudian kami sampaikan dari 49.732 hektar luas perhutanan sosial yang ada di Jawa Timur, pada hari ini secara serentak kita tanam seluas di awal adalah 49,29 hektar yang tersebar di 15 titik di wilayah Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah di Banyuwangi, Tulungagung, Tuban, Trenggalek, Probolinggo, Pasuruan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Lumajang, Kediri Kota, Jombang, Jember, Gresik, dan Bondowoso. Adapun estimasi produksi mencapai kurang lebih 345 ton jagung. Penanaman menggunakan varietas unggul dengan potensi hasil kurang lebih 7 ton per hektar. Dari luasan tanam terus berkembang secara bertahap di perhutanan sosial sesuai dengan jumlah lahan perhutanan sosial di wilayah Jawa Timur. Estimasi kebutuhan bibit yang diperlukan kurang lebih 800 kg di seluruh Jawa Timur
Dan dalam pelaksanaan penanaman perhutanan sosial melibatkan 85 poktan dan kemudian 1.700 petani di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai bentuk kolaborasi aktif antara Polri dan masyarakat. Lokasi ini dipilih karena memiliki kontur tanah vulkanik yang siap dan ideal. Seiring kesiapan lokasi perhutanan sosial yang selanjutnya, program ini memberdayakan masyarakat di sekitar dalam pengelolaan lahan, melibatkan Babin Kamtibmas, akademisi dan penyuluh pertanian, serta cabang dinas kehutanan sebagai pendamping teknis guna memastikan keberhasilan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini menjadi model keberhasilan pengelolaan kehutanan sosial yang produktif dan berkelanjutan. Jadi kami mohon dukungan dan arahan dari Bapak Kapolri, Bapak Menteri, agar program ini bisa berjalan dan jadi bagian solusi nasional dalam mewujudkan kedaulatan ketahanan pangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Pak Kapolda atas kerjasamanya. Kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Insya Allah kalau ada nanti sarana produksi yang dibutuhkan, mungkin bisa dikirim dan kita kirim ke pusat, apakah langsung ke Kementerian Pertanian atau ke Mabes Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapolda Jawa Timur. Selanjutnya kita beralih kepada Polda Sulawesi Utara. Berkenan Bapak Menteri Kehutanan untuk menyapa Polda Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bila boleh saya mengatasnamakan hadirin yang hadir di sini, saya mohon Bapak Kapolda dapat melaporkan kepada kami tentang giat hari ini. Silakan Pak Kapolda yang terhormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Kehutanan, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, para pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda jajaran, dan seluruh unsur Forkopimda, Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama-tama tentunya syukur alhamdulillah di jajaran Polda Sulawesi Utara, hari ini kami melaksanakan penanaman jagung secara serentak. Dapat kami laporkan bahwa lahan yang tersedia termasuk perhutanan di Sulawesi Utara yang akan kami tanam sebanyak 205 hektar. Dan kami melibatkan semua unsur penggiat ketahanan pangan, diantaranya para Babin Kamtibmas, Babinsa, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan unsur lainnya yang berjumlah kurang lebih 3.000 personil, tambah dengan kelompok tani 141 kelompok tani yang ada di Sulawesi Utara. Jenis bibit yang kami tanam, kami laporkan, yang pertama yaitu jenis BC, dan yang kedua adalah jenis NK Sumo. Dan ini NK Sumo bisa 8-12 ton per hektar. Dan kami laporkan juga kepada Bapak Menteri Kehutanan dan Bapak Menteri Pertanian bahwa hasil kami kemarin di kuartal 1 dan 2 itu 370 ton jagung sudah kami hasilkan. Dan mudah-mudahan kalau nanti tak ada hujan, karena kebetulan di Sulawesi Utara ini hujannya banyak, sehingga mudah-mudahan produksinya akan meningkat. Dan ada permintaan dari 141 kelompok tani, kalau berkenan di Sulawesi Utara bisa dibantu pengeringan atau dryer. Itu yang dapat kami laporkan.
sekaligus mohon petunjuk dan mohon arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Makasih Pak Kapolda dan jajaran. Soal Al-Sintan saya serahkan kepada ahlinya. Pak Kapolda, ini Pak Wakapolda kayaknya saya kenal Siap. ini, Pak Awi. Pak Kapolda saya kenal baik. Insya Allah kita akan bantu nanti dryer. Ada rencana kita adakan besar-besaran 500 unit seluruh Indonesia tapi besar. Kemudian benih jagung yang Bapak tanam, insya Allah kita bisa bantu. Mungkin salah satu personil dari Polda kirim proposal. Siap, Bapak Menteri. Istilah kita CPCL. Terima kasih Bapak Menteri. Saya serahkan, saya sudah laksanakan tugas perintah Pak Menteri Kehutanan, ini sahabatku. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda dengan seluruh jajaran. Sampaikan salam hormat kami di sini untuk semua stakeholder yang ada di sana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih, Bapak Menteri. Menteri Kehutanan dan para Kapolda. Dengan demikian dialog interaktif telah selesai. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Ketua Komisi 4 beserta rombongan VVIP yang berada di baris. Boleh saya siap. tambahkan sebentar ya. Saya rasa dengan melihat apa yang kita lihat hari ini, Pak Menteri Pertanian terutama, ini sudah banyak dibantu sekali dengan Kepolisian Republik Indonesia ini. Kuartal tiba-tiba dapat jagung 2 juta ton. Nanti dengan kuartal ketiga dapat tambahan, jadi akan ada 4 juta ton ya Pak Kapolri ya, 2 kali lipat. Ini ke Pak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia ini perlu dapat penghargaan dan piagam. Karena dengan inisiatif pimpinan bisa menggerakkan semua polda-polda bisa berlomba-lomba untuk menghasilkan jagung dan tanaman pangan yang kita butuhkan ini. Saya menghimbau, saya bertanya nih, kemana nih angkatan-angkatan yang lain? Mudah-mudahan ini juga bisa mengetuk dari angkatan udara yang mungkin di sekeliling bandara ada lahan-lahan kosong bisa ditanam dengan tanaman-tanaman pangan ini. Kemudian juga di baik di angkatan laut, di sekitar pelabuhannya atau ya di kesatriannya juga, begitu juga dengan angkatan darat. Mudah-mudahan semua dengan kerjasama kita semuanya swasembada pangan bisa kita capai secepat mungkin. Demikian. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Ketua Komisi 4 DPR RI. Gubernur, Kapolda, kami silakan yang mewakili Pangdam. Ya, untuk menuju lokasi penanaman serentak. Baik, mohon izin kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Menteri dan juga Ibu Ketua Komisi 4. Selanjutnya berkenan untuk mengganti alas kaki terlebih dahulu dan juga menggunakan sarung tangan dan juga caping. Baik, hadirin yang berbahagia, saat lagi akan kita saksikan bersama-sama prosesi secara simbolis penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 di Kabupaten Grobogan, di wilayah Polres Grobogan tentunya. Baik, tentunya sambil menunggu beliau untuk menggunakan APK, Mbak Reisa. Nanti saat nanti kita saksikan sudah bersiap, kita akan memulai secara simbolis penanaman jagung serentak. Ini juga adalah bersiap para kelompok tani yang nanti akan bergabung bersama beliau, Bapak Menteri, Bapak Kapolri, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI yang tentunya nanti akan bergabung dengan para petani di sini. Ya, betul, dan Mas. juga tamu undangan yang lain. Sekali lagi
momen ini sebagai wujud dukungan Polri untuk program Presiden Republik Indonesia, salah satunya dari Asta Cita, yaitu ketahanan pangan, dengan bersinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menggelar acara penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial. Baik, selanjutnya berkenan menuju ke area penanaman jagung. Baik, prosesi penanam jagung serentak yang pertama akan kita saksikan dengan simbolis bersama-sama mendorong taju. Betul sekali, Mas. Jadi taju ini merupakan alat yang nanti fungsinya untuk memberi lubang untuk benih jagung disemaikan. Dan mohon izin Bapak Ibu nanti untuk roda pas pada gundukan tanah atau yang sudah di tersedia. sepanjang tali ini ya. Ya, betul sekali. Bukan di posisi yang datarnya. Sekali lagi, mohon izin. Baik, saat lagi kita akan saksikan untuk prosesi seremoni yang pertama dengan bersama-sama mendorong taju. Baik, sudah bersiap Bapak Ibu? Kembali kita menghitung dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung dari 3, 2, 1. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa. Sudah kita mulai, kita saksikan seremoni. Baik, luar biasa penanaman jagung sekali, Mas. serentak, Mbak Reza. Ya, sangat luar biasa sekali, Mas Arju. Apalagi kita tahu bahwa jagung merupakan salah satu komoditas pangan penting yang tidak hanya menjadi sumber karbohidrat tapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi para petani. Dan tentunya lubang yang dihasilkan oleh taju ini nanti untuk penyemaian benih dari jagung. Baik, luar biasa. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk menuju ke beliau Bapak Kapolri, Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Menteri Pertanian, dan Ibu Ketua Komisi 4 selanjutnya untuk berkenan melakukan penanaman secara simbolis buah agroforestry ya ke dalam lubang yang sudah disediakan. Di sini tanaman buah agroforestry ini ada apa aja, Mas Arju? Ya, di jadi sini ada agroforestry ini tanaman yang biasa di hutan tapi produktif ya. Ya, seperti betul yang kita sekali. sebutkan tadi di acara ada Alpukat, alpukat, ada betul. mangga, ada nangka, yang tentunya akan lebih menambah suburnya area di Kabupaten wilayah Grobogan Kabupaten ini. Grobogan. Baik. Sudah kita saksikan Penanaman prosesi buah. secara simbolis penanaman buah Betul sekali. agroforestry. Ini dapat melestarikan lingkungan juga, Mas Arju, dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem sehingga dapat menambah atau memberi keteduhan dan udara segar khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan. Betul sekali, Mbak Reza. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu berkenan Menuju Bapak Kapolri, Ibu Ketua Komisi 4, kemudian Bapak Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian untuk bergeser menuju ke lokasi. Nah, saat lagi kita juga akan menyaksikan peresmian air sumur bor yang akan diresmikan. tentunya bermanfaat untuk para petani jagung di wilayah ini. Baik,
Untuk Bapak Menteri Pertanian dan juga Bapak Menteri Kehutanan sudah bersiap. Baik, sudah bersiap Bapak Ibu. Baik, mohon izin. Baik, akan Oke. kami hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh dibukanya Bapak. Nah, kita saksikan air mengucur deras. Ini tentunya nanti akan menyirami lahan jagung. Ya, betul sekali Mas Arju. Kita semua menyadari bahwa air merupakan nyawa bagi pertanian dan pembangunan sumur bor ini merupakan langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan. Dan air sumur bor ini merupakan bantuan dari Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titi. Terima kasih yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat pada kelompok tani. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan berganti Alas kaki alas terlebih dahulu. kaki. Baik, sudah kita saksikan bersama-sama tadi beliau Bapak Kapolri, Bapak Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan juga Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI telah melakukan secara simbolis mendorong taju bersama-sama untuk menuai benih jagung, kemudian dilanjutkan dengan penanaman buah agroforestry, Ya, dan betul yang sekali. terakhir tadi bersama-sama meresmikan sumur Sumur bor bor. air. Yang tentunya sekali lagi semoga bermanfaat untuk para petani, para kelompok tani untuk mendukung suksesnya program penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial. Semoga Indonesia semakin swasembada pangan tahun Ya, 2025 akan terwujud Mbak Reza ya. Ya, betul sekali Mas. Sekali lagi acara ini berkat sinergitas Polri dengan pemerintah dan juga masyarakat khususnya para kelompok tani di Kabupaten Grobogan di wilayah hukum Polres Grobogan. Baik Bapak, mohon izin selanjutnya berkenan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk cuci tangan. Boleh untuk berkenan bercuci tangan sejenak Bapak Kapolri, Ibu Bapak Menteri dan juga Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Mohon izin berkenan cuci tangan Bapak. Siap. Nah, Baik, Mas selanjutnya Arju. boleh izin Bapak Jenderal, Ibu, Bapak Menteri di sebelah kita. Ini kita saksikan yang tadi bantuan yang diberikan untuk para kelompok tani. Ya, Ini betul dia, sekali. kita Ada saksikan di sini. Alsinta di sini ya Mas ya. Ada apa saja Mbak Reza? Ada traktor tangan 2 roda ada 4 unit, mesin pipil jagung ada 4 unit, ada alat pengering jagung 4 unit, alat pengukur kadar air jagung 10 unit, alat pengukur kesuburan tanah 4 unit. Baik, terima kasih atas bantuan. Selanjutnya mohon izin. Baik, alat dan mesin pertanian ini merupakan solusi nyata untuk pertanian yang lebih maju dan berdaya saing. Semoga Alsinta ini bermanfaat ya untuk mendukung program penanaman jagung serentak Mbak Reza. Dan Ya, betul sekali selanjutnya Mas. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri, Bapak Menteri dan juga Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI dapat mengunjungi stand booth Polres Jajaran X Wilpati. Ini merupakan kelompok tani hutan binaan. Betul Mas Arju? dan kita saksikan ini beliau meninjau berkenan untuk ini adalah hasil olahan dari jagung yang sudah diolah bisa Ya. menjadi beberapa macam apa ini camilan sekaligus Betul. kue Di dan juga sini makanan. ada makanan ringan, Iya. ada juga makanan tradisional dan Betul juga sekali. makanan modern Mas Arju. Nah tentunya juga ini akan bisa
menggiatkan UMKM ya di UMKM, wilayahnya betul. dengan Di wilayah. bahan baku jagung ternyata bisa diolah menjadi makanan yang Beraneka luar macam biasa. makanan, betul. Dan jagung di sini adalah komoditas serbaguna yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Bisa dicicipi Bapak Menteri, Bapak Kapolri, Ibu Ketua Komisi 4, atau mungkin mau buat oleh-oleh juga boleh. Inilah hasil olahan dari jagung, Ya, ternyata bisa dikreasi menjadi beraneka macam, betul sekali, camilan, Mas. produk makanan ya. Ya, Ini juga tadi popcorn dengan kearifan lokal yang ya, kita sebut dengan marning. betul sekali. Tadi di sana juga saya lihat ada puding jagung, Mas, berarti udah Iya. diolah lebih modern lagi. Baik Mas Harjo, selain diolah sebagai bahan makanan, jagung juga Oke Pak dapat Menteri, diolah. ini juga dari Polres Jajaran memberikan bantuan sebagai apresiasi kepada para petani di wilayah nih, memberikan bantuan Pupuk, pupuk betul. mohon. Ini dari Polres Jajaran, Exwil Pati. Baik Mas Harjo, setelah ini acara akan dilanjutkan dengan doorstop. Iya. Beliau akan bertemu dengan teman-teman media Iya, untuk betul menjelaskan sekali. rangkaian acara, dan teman-teman media untuk bersiap setelah ini berada di doorstop. Kepada rekan Baik, media terima kami kasih persilahkan. Bapak Menteri, Bapak Kapolri, Bapak Menteri, Ibu Ketua Komisi 4, selanjutnya berkenan untuk menuju doorstop bersama teman-teman media. Bapak mohon izin ada di Kepada rekan media kami persilahkan untuk menempatkan diri karena sebentar lagi kita akan melaksanakan doorstop. siap, mungkin bisa buat oleh-oleh Bu Titi. Nah,
hasil olahan dari jagung Ibu, dari kelompok tani hutan binaan. Nah itu adalah nasi jagung Ibu, luar biasa, menjadi khas, makanan khas selain nasi Bu. Nikmat sekali dengan apa? Gereh kalau orang Jawa bilang. Itu juga ada. Nah itu pasangannya Ibu. Itu juga ada popcorn Bu. Popcorn versi lokal, kita sebutnya marning Bu ini. Baik, selanjutnya persilakan untuk Ibu Ketua Komisi 4, Bapak Kapolri, Bapak Menteri untuk berkenan menuju doorstop untuk menemui para teman-teman media.